Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini teman-teman kita melanjutkan pembahasan kita ya. Masih di pertemuan yang ketiga. Ini kita nanti akan membahas mengenai manajemen lalu lintas untuk vulnerable road users atau pengguna jalan yang rentan ya. Yang kali ini kita akan membahas untuk pesepeda atau cyclist. Oke. Nah, akan mendiskusikan ya, di sini apakah itu yang disebut sebagai pesepeda ya, kenapa kok dia disebut sebagai salah satu VRU atau pengguna jalan yang rentan atau yang lemah gitu. Karena memang sepeda, jika teman-teman pernah menggunakan sepeda dan berada dalam suatu lalu lintas, pasti merasa bahwa jika teman-teman menggunakan sepeda itu merupakan pengguna jalan yang tidak dilindungi atau unprotected road users. Jadi memang pengguna sepeda ini dianggap lemah gitu karena biasanya penggunanya adalah orang yang tidak mempunyai kendaraan pribadi lain selain sepeda. Yang kedua, orang yang tidak ingin menggunakan kendaraan pribadi yang lain selain sepeda, atau orang yang tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor karena usia. Nah, dan berdasarkan penelitian teman-teman, jadi di sini disebutkan bahwa pengguna sepeda, ya ini di sini ya, bikers are 55 times more likely to be killed or seriously injured than car drivers. Jadi memang pengguna sepeda ini biasanya dia lebih berpotensi untuk terlibat dalam suatu kecelakaan ya, dan menyebabkan kematian jika terjadi tabrakan hingga 55 kali lebih rentan resikonya. Nah, dari segi kecepatan sendiri, ya, kecepatan pengendaraan sepeda itu tidak lebih dari biasanya 25 km per jam. Dibandingkan dengan kalau teman-teman menggunakan kaki, ya, ketika menjadi pedestrian itu hanya 4-6 km per jam. Dan apalagi dibandingkan dengan mobil dan motor, yang biasanya speednya bisa sampai 70 bahkan lebih km per jam. Nah, sehingga dari segi tingkat kecepatannya, bagaimana sampai ke tujuan juga memang lebih lambat. Dan itu tadi, jadi ketika terjadi tabrakan dengan pengguna bermotor juga resikonya lebih tinggi. Nah, sehingga saya coba memetakan di sini apa saja sih fasilitas bagi pengguna sepeda ya di beberapa lokasi jalan. Jadi misalnya yang pertama di sini ya, apa sih, bagaimana sih fasilitas yang nyaman untuk pengguna sepeda terutama di tikungan dan pada kemiringan yang memanjang. Jadi berapa sih jari-jarinya yang nyaman bagi pengendara sepeda? Ya memang tergantung kecepatan ya memang ya, karena memang dia cuma maksimal 25 km per jam tadi. Sehingga jari-jari tikungannya yang nyaman itu adalah sebesar 10 meter. Nah, kalau di tikungan demikian diatur, demikian halnya juga dengan kemiringan memanjang, teman-teman. Jadi jika terjadi tanjakan gitu ya, tanjakan atau turunan gitu di sini maksudnya. Jadi kemiringannya berapa sih yang membuat pengendara sepeda itu merasa nyaman gitu. Jadi di sini 2% tidak lebih dari 4 km terus menerus, atau 4% tidak lebih dari 2 km terus menerus. Jadi ini menyebabkan pengguna lebih nyaman ketika mengemudi. Ya, jadi ketika membangun jalur sepeda akan lebih baik kita mempertimbangkan kemiringan ini dengan panjang jalan yang sudah diteliti gitu. Lain halnya di persimpangan, teman-teman. Jadi di persimpangan itu nanti pengendara sepeda ini akan menemukan masalah ketika mereka ingin melakukan gerakan belok ke kanan. Ya, jika di simpang tersebut tidak merupakan simpang dengan 4 fase ya misalnya, jadi lebih dari kurang dari 4 fase, kemungkinan akan terjadi masalah ketika akan melakukan gerakan belok. Nah, sehingga ini perlu dilakukan proteksi atau perlindungan untuk kendaraan tersebut melakukan gerakan belok. Ya, itu yang pertama di persimpangan. Lalu yang kedua, di persimpangan bersinyal itu akan lebih baik jika dalam sinyal tersebut ada lajur khusus untuk sepeda ya, lajur khusus, dan juga akan lebih baik jika ada sinyal sendiri. Di sini ada lajur khusus. Nah, akan lebih bagus lagi jika diberikan fasilitas jalan memutar di dalam simpang ini.
itu di simpang teman-teman. Nah yang ketiga ya, ini untuk potongan melintang jalan, potongan melintang. Nah ini akan lebih ideal jika terdapat ruang minimal 1 meter ya, yang terdiri dari ruang untuk sepedanya sendiri itu 0,6 meter, sedangkan ruang geraknya 2 kali 0,2 meter ini berada di samping kanan dan di samping kiri. Nah, dan selain itu untuk ruang untuk sepedanya itu juga bisa dibangun secara tersendiri, terpisah, atau di bagian pinggir dari jalan raya. Fasilitas-fasilitas yang ada di sini teman-teman bisa aplikasikan ketika nanti membuat tugas besar ya di kampus kita. Kira-kira kita sudah ada lajur khusus sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya. Kita punya di depan perpustakaan itu. Nah, cuman perlu diteliti kembali berapa kemiringan yang ideal di sana. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman di simpang. Jadi bagaimana posisi lajur bagi sepeda. Jadi misalnya ini di sini ya ada lajur khusus untuk sepeda sehingga dia akan aman ketika melintas di persimpangan. Nah, di sini juga ketika kendaraan ya begini, kendaraan bermotor misalnya, dia akan melakukan belok. Nah, maka ketika dia mengetahui bahwa di sini adalah lajur khusus untuk sepeda, maka akan memberikan prioritas bagi pengguna sepeda untuk melintas terlebih dahulu. Jadi ini nomor 1, ini yang kedua. Nah, atau ini ketika dia akan belok, ini belok ke kiri, mohon maaf. Ketika dia akan melakukan belok ke kiri, nah ini sana ya, ini maksud saya tadi untuk gerakan yang ke sana. Jadi ketika di sini ada kendaraan mobil dan dia akan melakukan gerakan ke kiri, maka sepeda yang melintas di sini ya akan menyeberang itu seharusnya diberikan prioritas terlebih dahulu. Gitu. Jadi ini yang kedua, dia harus ngalah di situ. Nah, ini atau ada juga alternative treatment for inexperienced cyclists ya. Jadi ada share path di sini. Tapi memang ini memerlukan lahan yang tidak sedikit ya, sehingga space-nya memang harus lebih luas begitu. Nah, ini juga adanya kanal di sini ya, flow lalu lintas yang ditinggikan. Jadi di sini ada 2 lajur khusus sepeda untuk bergerak yang dari arah timur akan ke barat ya. Jadi dia bisa melakukan pergerakan lewat lajur yang ini lajur yang pertama ya. Ini saya kasih lajur A begitu. Ini lajur A. Nah, tapi bisa juga dia melintas di sini. Jadi ini lajur B. Nah, di sini karena mungkin dia merasa lebih aman gitu, terpisah dengan lajur yang lain. Jadi lewat sini, dari sini dia berpotongan ke sana sehingga memotong kanal yang ada di pulau tersebut di sini. Nah, sehingga nanti dia nyebrangnya melalui lajur yang di sebelah selatan di sini. Nah, dari sini dia bisa motong kembali dengan share path yang lain sehingga lebih aman untuk pengguna sepeda tersebut melintas. Dan ini salah satu juga rambu yang teman-teman bisa tambahkan nanti di tugas besar ya untuk prioritas. Di sini rambu yield, masih ingat ya, ini rambu yield. Ini ada give way ya, give way jadi memberikan prioritas gitu untuk pengguna sepeda. Di sini ada rambunya sehingga memberikan prioritas pengemudi yang lain untuk lebih memprioritaskan pengguna sepeda. Ini contoh yang lain teman-teman, contoh layout dari lajur khusus sepeda. Jadi kalau yang ini untuk free flow left turn lane. Jadi belok kiri khusus. Nah, ini. Jadi dia punya space khusus di sini dan ini khusus untuk pengguna sepeda di sini. Nyaman banget dan ini memang sering diaplikasikan di luar negeri karena space jalan yang luas gitu. Mungkin kalau di Indonesia ada ya, cuman karena penggunanya juga sedikit ya, sehingga memang awareness dari pengguna jalan yang lain lebih sedikit ya, gitu. Nah, kalau di sini ditentukan 1,2 meter minimum lebar untuk eksklusif bicycle lane. Ini juga contoh aplikasi yang lain teman-teman. Ya, jadi ini sudah jauh sekali eksklusif bicycle lane-nya. Jadi memang bagaimana karena jadi begini, ini kenapa kok diputus-putus begitu? Karena maksudnya adalah di sini membolehkan pengguna bermotor untuk melintas jika mereka melakukan belok ke kiri. Jadi ini kalau ada mobil, jadi mobil ini boleh melakukan potongan lajur, potongan pergerakan ke kiri di sini sehingga memotong lajur khusus sepeda. Nah, tapi di sini ada juga dilanjutkan gitu ketika pengguna sepeda ini akan berhenti di simpang. Nah, tadi kita sudah kemarin ya, tempo lalu kita membahas tentang pelikan bagi pedestrian ya.
Ini salah satu aplikasi yang lain. Sebenarnya Pelikan ini tidak hanya untuk pedestrian tapi bisa juga untuk pengguna sepeda, cyclist, teman-teman. Jadi ini dia nunggu di sini, ini pengguna sepeda. Ini saya, teman-teman, lagi nungguin waktu nyala untuk bisa nyebrang. Jadi saya nunggu di sini, saya mencet pelikannya, nunggu rambunya nyala hijau untuk saya. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti ini. Ini didetailkan lebih jelas ya, tombolnya seperti apa. Baik, itu tadi untuk di simpang dan ruas ya. Dan di sini saya juga akan sampaikan mengenai fasilitas untuk pengguna sepeda. Ini juga bagus dilakukan di halte atau stasiun angkutan umum, yaitu park and ride. Ya, masih ingat ya, tempo lalu kita pernah membahas ini. Tapi kemarin kita bahas untuk kendaraan pribadi, motor atau mobil. Nah, fasilitas park and ride itu juga akan bagus banget jika disediakan juga untuk pengguna sepeda. Nah, ya, sehingga ini orangnya ini jika dia ingin menggunakan kendaraan umum yang biasanya jauh dari rumah, dia bisa menggunakan sepeda. Jadi tidak perlu jalan kaki dari rumah ke stasiun atau di haltenya. Dia bisa parkir di situ, dari situ dia bisa melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan angkutan umum. Kereta, komuter, atau dengan bis. Nah, itu mungkin teman-teman, nah ini akan saya sampaikan juga benchmark ya di negara lain, apa sih yang diadakan di sana. Kalau tadi kan layout-layoutnya saja, ini realitanya. Ini juga teman-teman mungkin bisa cari di YouTube atau googling di internet ya. Cuman ini adalah salah satu yang saya temukan sendiri di sana gitu. Jadi ini di Swedia, teman-teman. Jadi ini ada pejalan kakinya gitu, dan ini ada rambu khusus ya. Jadi memang lajur ini adalah digunakan hanya untuk pedestrian dan cyclist. Jadi ini untuk bolak-balik dua arah. Gitu. Ini hanya untuk vulnerable road users. Kalau di luar negeri mereka sangat menghargai itu karena memang angka atau jumlah penggunanya sangat tinggi. Nah, bahkan ini di sini diletakkan juga tempat koran ya. Jadi koran di sana itu gratis, teman-teman. Jadi bisa ngambil. Pengguna jalan itu akan sangat nyaman sekali. Pedestrian ya maksud saya untuk ke sana. Nah, ini contoh tadi teman-teman, aplikasi yang layout yang tadi ya. Ini aplikasinya. Jadi ini lajur khusus untuk kendaraan bermotor ya, teman-teman, yang di sini. Ini untuk kendaraan bermotor. Nah, yang tadi, yang layout yang tadi, kalau di luar negeri itu mediannya bentuknya rumput. Jadi ini kanalnya bentuknya rumput, teman-teman. Ini aspal, dan yang ini bentuknya adalah konblok. Jadi konblok ini dipakai untuk pedestrian. Nah, yang aspal ini dipakai untuk cyclist. Nah, saya lagi narsis nih di sini ceritanya markirin sepeda saya di sini. Jadi saya goes di jalur yang beraspal itu. Di sini dipakai untuk pedestriannya. Lebar banget ya teman-teman ya, sehingga sangat nyaman. Dan tingginya ini antara cyclist dengan pedestrian itu rata gitu. Rata karena sama-sama vulnerable road users. Jadi kalau misalnya mau nongkrong di pinggir itu beloknya nggak terlalu harus ngangkat sepeda. Dan memang di sana sangat tertib gitu. Pengguna motor misalnya itu tidak akan melanggar itu gitu, karena mereka tahu rules-nya, aturannya seperti apa. Nah, ini yang lain di Belanda, teman-teman. Ini tram ya. Ini tram yang masuk di dalam kota. Dan coba teman-teman lihat di sini, ini termasuk di dalam kotanya ya. Jadi ini sepeda itu sangat memiliki fasilitas yang banyak gitu. Jadi di tengah kota mereka ada parkiran sepeda di sini. Ini ada perkantoran di situ, di kantor ya. Nah, ini yang sebelah kiri saya ini adalah halte tram. Ya. Sehingga orang tuh hubungannya dengan angkutan umum tuh sangat dekat gitu. Jadi nggak perlu tempat khusus gitu untuk menaiki kendaraan umum. Nah, ini juga yang lain gitu. Jadi kalau di sini
Ini becaknya di Belanda ya teman-teman. Jadi karena dia termasuk tidak bermotor sehingga dia bisa parkir di sini dengan konblok di sini. Jadi memang ini lajur khusus untuk pejalan kaki dan vulnerable road user. Nah ini juga aplikasi yang lain. Tadi kayak gambarnya udah di sana ya teman-teman ya. Di sini ada unmarking crosswalk. Jadi nggak ada markingnya hitam putih, nggak. Cuman garis putus-putus aja di sini mengisyaratkan bahwa di situ adalah lajur untuk menyeberang bagi pedestrian. Nah di sini teman-teman lihat di sini ada gambarnya seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah space yang menurun gitu. Jadi antara lajur kendaraan bermotor dengan pedestrian di sini itu ada elevasi, ada curb di situ kan. Cuman ketika pedestrian itu mau nyebrang ke sana dan ke situ, itu dia menurun ada space menurun di situ yang menandakan bahwa di sana ada mereka mudah untuk menyeberang karena tidak perlu terjadi perbedaan elevasi yang signifikan. Jadi seperti ini aplikasinya teman-teman. Ini gambar realita di lapangan saya ambil di Sydney. Ini kelihatan ya bahwa dia turun lajurnya. Nah, oke. Jadi dari apa yang saya paparkan, saya bisa menyimpulkan ya teman-teman bahwa saat ini untuk masalah bagi pengguna jalan yang rentan adalah tidak adanya fasilitas keselamatan di situ. Dan kalaupun ada biasanya terjadi dysfunction, ya seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan kemarin. Nah, sedangkan dari tingkat keselamatan sendiri 70%-nya yang melibatkan pengguna jalan yang rentan maka akan menduduki persentase sebesar 70% untuk terjadi konflik yang serius. Berarti di sini artinya adalah dia akan sangat besar potensinya untuk terjadi korban ya, jadi kerugian jiwa baik itu meninggal maupun cacat fisik yang signifikan gitu. Dan di situ juga kadang-kadang orang kurang persepsinya terhadap keselamatan sangat minim untuk mereka gitu, untuk VRU fasilitasnya kurang gitu. Nah sehingga perlu adanya fasilitas keselamatan yang wajib gitu, yang perlu diadakan di suatu sistem lalu lintas ya. Yaitu adalah fasilitas penyeberangan dan juga rambu dan marka khusus untuk VRU ini. Nah ini ada beberapa recommendation yang saya perlu sampaikan ya teman-teman. Yang pertama terkait dengan land use, tata guna lahan, sebaiknya memang dari awal sudah dipersiapkan ada space khusus untuk VRU ini karena mereka adalah yang rentan, banyak terjadi kecelakaan yang jika kecelakaan terjadi pada mereka maka tingkat keselamatannya juga rendah. Nah, sehingga juga perlu adanya speed hump, sign and mark ketika ada suatu sistem lalu lintas yang terdiri dari pejalan kaki dan pengguna sepeda. Nah yang ketiga juga ini jarang sekali diperhatikan mengenai fasilitas bagi disable. Jadi perlu juga diadakan di situ karena disable ini juga kalau dikategorikan masuk dalam VRU ini, pengguna jalan yang rentan. Lalu yang keempat curb extension dan juga illumination ini juga penting. Ya, jadi supaya pengguna kendaraan bermotor atau yang lain itu lebih pay attention terhadap keberadaan mereka. Nah, yang terakhir ini sudah diaplikasikan ya sebenarnya adanya median yang ditinggikan di simpang. Nah, tapi mungkin perlu disosialisasikan bahwa ini bisa digunakan sebagai lajur tunggu bagi pejalan kaki maupun bisa juga dibikin tadi perpotongan untuk pesepeda sehingga lebih aman karena dilindungi oleh tadi race island ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan mengenai land use teman-teman. Jadi yang sebelah kiri ini ya. Ini kalau tata guna lahannya nggak diperhatikan maka di sini ada pemukiman, di sini ada perkantoran. Nah ini di tengah-tengahnya ada jalan maka akan kesulitan untuk orang melintas di situ karena jalan. Nah sehingga akan lebih bagus jika pemukiman dan perkantoran itu berada dalam satu komplek yang sama, gitu. Dan jauh dari arus lalu lintas. Nah yang lain juga ini tentang
pengelompokan sebenarnya. Ya ini tata guna lahan tadi sama teman-teman. Jadi kalau yang sebelah kiri ini semua mix, semua campur di situ. Ini persis banget kayak yang terjadi di sekitar kita ya. Jadi ada perkantoran, ada toko-toko, kawasan perdagangan ya, sehingga banyak pedestrian di sini. Ada cyclist, ada angkutan umum, ada sepeda, ada mobil gitu. Semua mix dalam satu tempat. Nah, sehingga ini akan sangat berbahaya sesungguhnya. Nah, sehingga akan bagus kalau dibikin seperti ini teman-teman, lebih rapi gitu. Jadi ada lokasi-lokasi yang memang misalnya ini dengan speed 90 km per jam karena memang di sini terjadi pergerakan VRU yang lebih minim dibandingkan yang di speed 70 dan 50. Memasuki kawasan yang lebih, kalau kemarin teman-teman ingat tentang mobilitas dan pergerakan ya, dan land use. Kemarin pembagian tentang definisi jalan. Itu akan sangat baik jika didesain dari awal. Nah, jadi aplikasinya bisa seperti ini. Lajur khusus untuk kendaraan bermotor, lajur khusus untuk pesepeda, dan juga untuk pejalan kaki. Bukan campur begini. Ini di cross ya. Lebih baik kalau ada space tersendiri bagi mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mungkin bisa silahkan diaplikasikan dalam tugas besar, dan kita ketemu di minggu yang akan datang dengan presentasi tentang hasilnya. Terima kasih buat nontonnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.